Halo guys, selamat datang di video pembelajaran pengantar perpajakan. Semoga kalian sehat semua. Kali ini Lisa akan membahas tentang upaya hukum dan administrasi. Sebelumnya, kamu perlu tahu bahwa ada 6 dasar hukum sengketa pajak, yaitu sebagai berikut. Sengketa pajak sendiri adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Bagaimana sih sejarahnya pengadilan pajak terbentuk? Sejarah pengadilan pajak di Indonesia bermula sejak masa pemerintah Hindia Belanda dengan terbentuknya Raad van het Beroep voor Belastingzaken atau Badan Banding Administrasi Pajak di tahun 1915. Kemudian seiring waktu mengalami perubahan menjadi Regeling van het Beroep in Belastingzaken atau Pertimbangan Urusan Pajak, Majelis Pertimbangan Pajak atau MPP, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP, dan terakhir Pengadilan Pajak atau PP di tahun 2002. Lalu, ini adalah siklus atau rangkaian kejadian dalam perpajakan yang dimulai dari pendaftaran NPWP sampai dengan penetapan pajak. Pelajari gambarnya ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang keberatan. Keberatan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak kepada DJP apabila merasa kurang atau tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak. Permohonan keberatan tersebut atas SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, dan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Ini persyaratannya. Apabila persyaratannya tidak lengkap, maka bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. Lalu inilah alur proses keberatan. Dimulai dari penerimaan permohonan keberatan yang diajukan wajib pajak kepada Dirjen Pajak, sampai dengan penerbitan surat keputusan keberatan oleh Dirjen Pajak. Selanjutnya, Lisa akan membahas tentang banding. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Surat uraian banding adalah surat terbanding kepada pengadilan pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding. Surat tanggapan adalah surat dari tergugat kepada pengadilan pajak yang berisi jawaban atas gugatan yang diajukan oleh penggugat. Surat bantahan adalah surat dari pemohon banding atau penggugat kepada pengadilan pajak yang berisi bantahan atas surat uraian banding atau surat tanggapan. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atau Pengadilan Pajak. Permohonan banding tersebut atas SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Persyaratannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gugatan. Wajib pajak dapat mengajukan gugatan kepada Badan Peradilan Pajak atau Pengadilan Pajak atas 1. Pelaksanaan surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, atau pengumuman lelang. 2. Keputusan pencegahan dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak. 3. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26 atau 4. Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Persyaratannya adalah sebagai berikut.
Nah, sekarang Lisa akan menjelaskan tentang PK alias peninjauan kembali. Pertama-tama, terdapat 3 kriteria peninjauan kembali, yaitu hanya dapat dilakukan 1 kali ke MA melalui pengadilan pajak, tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan pajak, dan permohonan PK dapat dicabut sebelum diputus. Dalam hal sudah dicabut, permohonan PK tersebut tidak dapat diajukan lagi. Alasan pengajuan peninjauan kembali putusan didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat dan terdapat bukti tertulis baru dan penting dan bersifat menentukan. Syarat pengajuannya adalah sebagai berikut. Untuk alasan dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut, ada suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Dan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, syarat pengajuannya adalah sebagai berikut. Lalu lanjut ke pembetulan ketetapan pajak. Pengertian membetulkan dalam pembetulan ketetapan pajak adalah antara lain menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan tergantung pada sifat kesalahan dan kekeliruannya. Pembetulan dapat dilaksanakan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak boleh mengandung persengketaan antara fiskus dan wajib pajak. 3 hal berikut adalah ruang lingkup pembetulan: kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian ada 3 persyaratan formal pembetulan, yaitu 1. Satu permohonan diajukan untuk 1 surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan. 2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya. Dan 3. Ditandatangani oleh wajib pajak. Dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus, sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 UU KUP. Terakhir, Lisa akan menjelaskan tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf A UU KUP, diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Dalam praktek, dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak tidak tepat karena ketidaktelitian fiskus yang dapat membebani wajib pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan meliputi sanksi administrasi yang tercantum dalam surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Direktur Jenderal Pajak untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya secara jabatan dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi dalam STP yang diterbitkan sebagai akibat dari diterbitkannya surat ketetapan pajak karena pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak dan penerapan ketentuan pasal 19 ayat 1 UU KUP. Terakhir, persyaratan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang harus dipenuhi oleh wajib pajak adalah sebagai berikut. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPKB atau SKPKBT
hanya dapat diajukan wajib pajak dalam hal atas SKPKB atau SKPKBT tersebut. SKPKB atau SKPKBT tersebut adalah sebagai berikut. Terima kasih sudah menonton video ke-7 Lisa pada pembelajaran pengantar perpajakan. Tetap semangat dan pelajari slide-slide-nya lagi ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.